hormat. Salve. Baik, silakan duduk. Selamat pagi semua. Pagi. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu mau tanya, apakah sehat-sehat semua? Sehat. Sudah duduk yang sopan. Sekarang marilah kita berdiri untuk kita berdoa untuk memulai tugas atau kegiatan. Berikan kesempatan kepada teman kita Roswita untuk memimpin kita dalam doa. Teman-teman dan ibu guru, mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami mengadukan puji dan Mau cek kehadiran dulu. Apakah semua hadir? hadir. Ya? Hadir. Semua hadir. Baik, terima kasih karena kamu semua sudah hadir. Ibu mau tanya kembali tentang materi minggu lalu. Siapa yang ingat? Materi minggu lalu itu tentang apa? Mengembangkan kemampuan hidup. Ya, jadi materi kita pada minggu lalu adalah mengembangkan kemampuan diriku. Jadi kemampuan atau bakat yang kita peroleh itu kita harus kembangkan kepada orang lain atau kepada sesama kita. Apabila kita, baik, sebelum kita melanjutkan materi kita pada pagi hari ini, materi kita, Ibu akan memberikan suatu motivasi. Suatu motivasi tentang materi kita hari ini adalah lingkungan sosial sangat mempengaruhi perkembangan diri seseorang. Jadi, salah satu lingkungan yang memberikan pengaruh pada pembentukan diri atau pribadi kita sebagai seorang peserta didik atau seorang guru, baik itu kita yang hidup di desa maupun di kota atau maupun di pantai atau di mana saja kita berada, itu secara sosiologi itu kita bisa dapat bergotong royong, itu hidup di pedesaan. Tetapi kalau kita hidup di perkotaan atau hidup di kota, kita hanya mengandalkan fasilitas yang mewah, dan kita juga hidup berfoya-foya. Karena semua kalau kita tinggal di kota, kita semua pada beli. Jadi setelah Ibu memberikan motivasi bagi kita, ada pertanyaan-pertanyaan tematik yang bisa kamu jawab atau tidak? Bisakah tidak? Bisa. Apa? Bisa. Nomor 1, mengapa lingkungan sekitar di mana kita tinggal turut menyebabkan diri kita masing-masing? Biar siapa yang bisa menjawab? Ya, Mire. Karena lingkungan sekitar kita dapat memberikan pengaruh pada pembentukan diri kita masing-masing. Ya, kita berikan tepuk tangan. Baik, itu adalah pertanyaan-pertanyaan tematik dari materi kita hari ini. Dan materi kita hari ini ada tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah peserta didik mampu mengenal dan memahami peranan lingkungan terhadap perkembangan dirinya, sehingga dapat bersyukur dalam lingkungan sosial yang mendukung dan nyaman. Jadi setelah ada tujuan dalam materi kita hari ini, ada juga 3 indikator. Jadi peserta didik melalui mengamati peserta didik dapat menjelaskan makna lingkungan sosial yang mempengaruhi diri. Yang kedua itu melalui bercerita, peserta didik dapat menentukan salah satu fungsi. Sekarang kita mau mengamati, lihat gambar di papan.
Sudah? Sudah. Sekarang Ibu mau kasih pertanyaan. Peristiwa apa yang Anda lihat pada gambar tersebut? Mereka buat apa tadi? Kevin? Merawat tanaman. Merawat tanaman. Ya, terima kasih buat Kevin yang sudah menjawab pertanyaan tadi dan kita berikan tepuk tangan. Pertanyaan kedua, menurut kalian apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka lakukan tadi? Membersihkan tanaman. Membersihkan dan juga merawat tanaman di halaman. Yang ketiga, bagaimana perjuanganmu untuk menata lingkungan di mana Anda berada? Harus apa? Merawat lingkungan. Merawat dan juga Membersihkan. Aku adalah anak gembala, selalu riang, selalu gembira, karena senang Jadi setelah kita menyanyikan lagu Anak Gembala, Ibu ada 4 pertanyaan penuntun dari lagu tersebut. Yang pertama, lagu Anak Gembala ini mengisahkan tentang apa, Wita? Anak yang memberi makan ternaknya. Ya, jadi yang kedua, bagaimana sikap si anak gembala dalam lagu tersebut? Ini Fana. Selalu riang serta gembira. Sikapnya apa? Merasa senang. Merasa senang. Pertanyaan ketiga, bagaimana perasaan si anak gembala itu? Apa? Riang serta gembira. Kesimpulan dari lagu yang telah kita menyanyikan atau kita nyanyikan dan juga pertanyaan-pertanyaan, Ibu akan memberikan suatu kesimpulan dari lagu tersebut. Jadi lagu Anak Gembala ini mengisahkan tentang kehidupan seorang anak gembala di desa atau di sebuah kampung yang selalu ceria. Dia juga dapat membantu orang tua menggembalakan hewan ternak. Oleh sebab itu, sekarang Ibu berikan waktu untuk membaca kitab suci dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai 52. Semua bawa kitab suci? Bawa. Kalau semua bawa, lihat dan baca. Ya. Ya. Mana yang sudah? Kelompok 3, maju. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, mengikuti perayaan Hari Raya Paskah. 2. Yesus tinggal di dalam bait Allah dan duduk di tengah-tengah alim ulama dan mengajar. Ya, kita berikan tepuk tangan buat kelompok kita. Kelompok mana lagi? Kelompok 2. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok 2, dan saya akan membacakan presentasi kami. Jawaban nomor 1, mengikuti perayaan Hari Raya Paskah. Jawaban nomor 2, Yesus tinggal di dalam bait Allah dan duduk di tengah-tengah alim ulama dan mengajar. Ya. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2 yang sudah memberikan presentasi mereka. Sekarang kelompok 1 yang terakhir, Ibu berikan kesempatan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kelompok kami.
untuk mendiskusi tugas kami. Ya. Jawaban nomor 1, ikut merayakan atau mengikuti hari raya Paskah. Nomor 2, Yesus tinggal di dalam bait Allah dan duduk di tengah-tengah hari pertama dan mengajar. Ya, terima kasih dari kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tugas mereka. Berikan tepuk tangan. Baik, dari pertanyaan atau hasil presentasi kalian, Ibu berikan nilai 100 semua kepada kita semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi tadi. Ibu ada kesimpulan dari bacaan Injil Lukas tadi, yaitu Yesus adalah anak gembala yang datang ke dunia untuk menjadi manusia sama seperti kita. Dia juga dilahirkan sebagai manusia di dalam keluarga. Jadi pada umur 12 tahun Tuhan Yesus itu pergi bersama-sama dengan ayah Santo Yosef dan ibunya Maria, pergi mengikuti perayaan atau hari raya Pesta Paskah di kota Yerusalem pada umur 12 tahun. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi bersama, yang diberikan oleh Allah Bapa kepada kita. Jadi Tuhan Yesus dengan berumur 12 tahun, ia sudah mampu mengajarkan orang-orang yang sudah lebih berumur atau para orang tua di dalam bait Allah. Setelah Ibu memberikan kesimpulan, ada refleksi. Jadi peserta didik diminta untuk merasa bersyukur atas anugerah Tuhan karena lingkungan sosial yang bermanfaat bagi hidupnya dan sesama kita. Jadi ungkapan syukur itu dapat kita syukuri dalam doa, puisi, dan juga ada cerita pendek dan juga lain-lain. Bertanya, apakah kamu sudah mengerti dengan pelajaran hari ini tentang lingkungan turut mengembangkan diriku? Sudah? Apakah kamu sudah mengerti? Sudah. Terus apakah kamu belum mengerti pelajaran hari ini? Sudah. Belum mengerti atau tidak? Belum. Apakah kamu sudah mengerti atau belum? Sudah. Pasti sudah toh? Perasaan kamu bagaimana selama mengikuti pelajaran hari ini? Baik. Pelajaran kamu perasaannya bagaimana? Senangkah atau sebelum kita melanjutkan atau mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdiri semua untuk berdoa penutup. Mari kita sama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas rahmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar dari Yesus yang tumbuh dan berkembang di lingkungan bersama kedua orang tuanya. Semoga kami pun dapat berkembang dengan baik sesuai kehendak-Mu di lingkungan di mana kami hidup setiap hari. Terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.